Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan. Selamat tahun baru. Selamat memasuki tahun 2025 dan selamat siapkan mental, iman, pikiran kita semua. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, lihat bangku-bangku yang kosong, mungkin ada berbagai halangan yang dialami, kita tidak tahu, tapi itu juga pun tidak mengurangi kasih karunia Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya, untuk melihat bahwa Tuhan tidak pernah melihat banyak atau sedikit orang. Firman Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi malam kita sudah berbicara dan masih dengan topik yang sama di dalam surat Roma pasal 16 ayat 25 sampai ayat 27. Dua topik yang sudah kita bahas, atau dua hal yang sudah kita renungkan bersama tadi malam adalah tentang hanya Tuhan saja yang mampu menguatkan. Dan yang kedua, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah firman itu harus menguasai hati dan pikiran kita. Bapak Ibu, masih dengan tema yang sama, hanya Tuhan yang mampu. Sekali lagi coba kita buka Alkitab kita dalam surat Roma pasal 16. Roma pasal 16 ayat 25 sampai ayat 27. Karena tadi malam kita sudah bahas ayat 25 dan tidak ada salahnya kita baca juga sampai ayat yang ke-27. Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitabnya masing-masing, saya akan baca untuk kita semua. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-25 bagian terakhir itu merupakan lanjutan di ayat 26 dan 27 yang ingin memperjelas bahwa ayat 25 bagian terakhir sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Bapak Ibu, para nabi sudah membicarakan tentang atau bernubuat tentang Yesus Kristus sang juru selamat itu akan hadir di tengah-tengah bangsa Israel pada saatnya. Nah, dalam berbagai aktivitas itu juga pun nubuatan terus digenapi satu demi satu. Kalau kita baca silsilah keturunan daripada Yesus Kristus ada 44 keturunan sampai pada Yesus. Di dalam semua itu juga Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dengan baik, ada satu keturunan yang secara manusia itu juga mungkin tidak hebat. Ada dua malah. Ya, ada Ruth dan ada juga Daud yang secara manusia cara hidupnya sangat, terutama Daud, bahwa dia orang yang ambil istri orang, ya, dengan rencana yang jahat, lalu kemudian istri Uria lahirkan Salomo. Itu juga dalam rencana Tuhan, dan Tuhan pakai itu
sampai pada keturunan Yesus. Nah, nubuatan ini berlanjut dan Paulus menangkap hal ini untuk diberitakan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa persoalan ataupun berbagai tantangan yang dihadapi terhadap jemaat di dalam ketekunan mereka yang tadi malam saya sudah singgung, bahwa ketekunan mereka itu juga pun dikuatkan. Kalau dulu orang bertekun tanpa masih ada di dalam hukum Taurat, maka bagi Paulus katakan kalau Yesus Kristus tidak mati di atas kayu salib itu menjadi sia-sia. Tetapi kemudian Yesus sudah mati di atas kayu salib, maka di ayat yang bagian terakhir di ayat 25, yang rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, ayat 26, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rasanya sangat berdekatan antara Desember dan Januari. Desember bagi orang Kristen merayakan kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, dan tahun baru kita bersama-sama menikmati tahun yang baru. Rasanya dua hal penting ini sangat berdekatan dengan kita dan patut untuk kita renungkan baik sebagai orang percaya, bahwa selain kita di akhir tahun sebelumnya kita merayakan Natal, tetapi di awal tahun juga kita memasuki tahun yang baru dengan segala macam rahasia yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi di dalam semua itu juga kita menyadari Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27, saya bacakan sekali lagi. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab para nabi-nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, yang pertama di dalam ayat yang ke-26 yang harus kita lihat adalah Yesus adalah solusi atas kehidupan manusia yang kacau balau. Yesus adalah solusi. Bagaimanapun Paulus dia menyampaikan bagian ini, dia melihat pada perjalanan umat Tuhan sebelumnya yang hidup di bawah hukum Taurat begitu luar biasa, tidak mau bagaimanapun tidak akan bisa dengan cara apapun. Bahkan hidup semakin tidak teratur, gak karu-karuan. Rasul Paulus sendiri dia bilang kalau persoalan hukum Taurat kurang apa yang dia lakukan. Tetapi di dalam semua itu justru dia menghakimi, dia membunuh dan segala macam. Tetapi ketika Yesus hadir, kehidupan yang kacau balau itu, ya, itu harus kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, maka kehidupan kita itu ditata atau diatur di dalam Tuhan. Maka coba lihat, yang tadi pagi ada bilang menyambut tahun baru dengan cara palang, mabuk, berkelahi dan sebagainya. Saya sungguh yakin bahwa mereka ini orang yang tidak pernah berpikir tentang kasih karunia Tuhan atas hidup mereka, berpikir secara jernih. Ya. Tidak ingin untuk hidupnya ditata, diatur di dalam Tuhan. Ya. Maka yang pertama Bapak Ibu, Yesus adalah solusi atas kehidupan manusia yang kacau balau, itu sudah pasti. Ya. Dalam Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29 itu Paulus menjelaskan secara detail bagaimana mungkin sesuatu yang sudah dinyatakan atas hidup kita ini lalu kita mau tinggalkan begitu saja. Yesus sudah dinyatakan atas kehidupan kita, lalu kita mau tinggalkan begitu saja. Justru dalam perjalanan iman kita, kita semakin ditumbuhkan kalau kita ada di dalam Tuhan. Ya. Kenapa Paulus dia mengatakan bahwa harus tetap kita ada di dalam Tuhan?
Karena orang yang ada di dalam Tuhan, Paulus dengan bijak dia mengatakan, aku hidup bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Di dalam Galatia, coba buka Alkitabnya, Galatia pasal yang ke-2 ayat 20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Firman Tuhan bilang begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus berkata bahwa kalau dia sudah hidup di dalam Kristus, maka dengan kata lain bilang bahwa dia bukan, atau dia tidak lagi hidup dengan kesombongan, dengan kekuatannya, tidak lagi. Meskipun Paulus juga di dalam ayat yang sama ini dia sedang menyinggung tentang kedagingan kita yang kadang-kala lemah, tetapi dia mengatakan dengan jelas bahwa hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang mengasihi aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari menyongsong tahun 2025 dengan segala macam hal misteri yang akan kita hadapi. Pertolongan Tuhan itu selalu akan ada bagi kehidupan kita. Tetapi Paulus berusaha untuk meyakinkan kita, pastikan bahwa kita hidup bukan kita lagi yang hidup menurut kedagingan kita, tetapi Kristus yang ada di dalam hidup kita. Ada satu pujian yang sama seperti dalam Galatia, aku hidup di dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan yang hidupku karena aku. Semua itu karena kita, Bapak Ibu. Tuhan mengasihi kita, bukan karena kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Perjalanan 2024 sudah cukup banyak tantangan yang kita hadapi, kita lalui, semua karena kasih karunia Tuhan. Berbagai pergumulan yang rasanya tidak mungkin, yang rasanya cemas, khawatir, tetapi pada akhirnya Tuhan tolong dan sampai hari ini kita mampu untuk melaluinya. Saya sungguh yakin juga kalau hidup kita mengakui bahwa Yesus adalah solusi atas berbagai tantangan hidup, maka 2025 kita juga akan pasti lewati dengan baik. Amin. Sebab kita hidup bukan kita hidup dengan karena kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat 26 masih yang sama. Yang kedua yang kita ambil untuk kita renungkan dari ayat 26 ini adalah Tuhan tidak akan membuat jalan yang berbeda dari firman-Nya. Artinya firman-Nya itu tetap akan menolong kita, firman-Nya itu tetap akan menguatkan kita, firman-Nya itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Yang kedua, ingat Bapak Ibu, tahun 2025 Tuhan tidak akan membuat jalan yang berbeda dari firman-Nya. Kalau Dia sudah berfirman untuk menolong umat-Nya, kalau Dia sudah berfirman tadi malam, saya katakan untuk kita baca bersama-sama bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, maka itu juga berlaku atas hidup kita. Tuhan tidak akan membuat jalan yang berbeda. Meskipun kita tahu, tadi malam saya sudah sampaikan bahwa di ayat 25 itu Tuhan atau Paulus memakai istilah bahwa meskipun itu ada banjir, ada lumpur yang tidak mungkin sekalipun bagi manusia, tetapi kalau Tuhan sudah tempatkan kita di situ, maka Dia akan terus menolong hidup kita. Itu maksudnya. Maka ayat yang ke-26 dengan jelas dia katakan, tetapi yang sekarang telah dinyatakan, ya, dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bapak Ibu, kalau disusun kalimatnya untuk kita pahami secara sederhana,
Semua itu Tuhan sudah sediakan, begitu. Maksudnya Tuhan sudah prepare, sudah persiapkan dengan baik, ya, untuk kita tinggal, untuk kita ada di satu tempat yang baik, hanya kembali kepada iman percaya kita. Kadangkala kita anggap remeh iman itu, anggap apalah mau percaya, rasanya tidak mungkin. Karena iman berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi. Iman berbicara tentang belum ada fakta. Iman berbicara yang sesuatu yang rasanya tidak mungkin, tetapi itu yang Tuhan inginkan untuk kita, seperti yang di Ibrani katakan. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu berbicara tentang sesuatu yang belum pasti, tetapi kita punya keyakinan. Keyakinan kita itu bukan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan nanti, tetapi keyakinan kita percaya bahwa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, penolong dalam Roh Kudusnya, itu terus menguatkan kita, dan firman-Nya pasti terjadi, tergenapi dalam hidup kita. Amin. Maka mindset kita, cara berpikir kita itu harus betul-betul ada di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya ketika menjalani tahun 2025 ini, kita betul-betul menjadi orang yang tough, orang yang kuat. Kalau bahasa Inggris tough itu berarti mau tantangan sebesar apapun dia tetap kuat, begitu. Bukan sekedar dia kuat, tetapi betul-betul dia kuat. Ya. Persoalan pasti akan selalu ada, tantangan itu pasti ada, air mata itu pasti juga ada, selama kita masih ada tinggal di dalam dunia ini. Tetapi saya mau katakan, firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma, Allah itu turut bekerja dalam segala keadaan. Ya. Kita buka biar lebih jelas dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 28 bilang begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, saya sungguh yakin bahwa kita semua yang ada di tempat ini sudah ada dalam rencana Allah, dan rencana Allah itu tidak pernah gagal. Amin. Kita sebagai umat yang dipilih, umat yang dikhususkan oleh Tuhan. Maka saya sungguh tertarik dengan apa yang diucapkan kemudian oleh Paulus di ayat yang ke-35. Saya akan bacakan 35 sampai 39 dalam Roma pasal 8 tadi. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya mau katakan sederhananya, Paulus sudah kalau berbicara demikian, lalu ayat yang terakhir dia bilang begini sederhananya, mau pemerintah kasih bodoh masyarakat, mau keluarga tipu-tipu, mau orang bilang suanggi, mau coba-coba, ya, segala macam pun itu tidak akan mempan. Ya. Ayat yang terakhir itu dia Paulus katakan, mau satu kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, mau suanggi, setan belang, apapun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, begitu kuat Paulus
dia menyampaikan firman ini kepada jemaat yang ada di Roma untuk mereka tetap setia. Yaitu Tuhan tidak pernah membuat jalan yang berbeda dari firman-Nya. Pertanyaannya bagi kita di dalam poin yang kedua ini adalah, jika firman itu adalah kekuatan Allah bagi kita, maka saya mau katakan begini, jangan malas untuk baca Alkitab. Amin. Karena itu adalah kekuatan bagi kita. Ya. Yang ketiga, ayat yang ke-27 bilang begini, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang ketiga untuk kita renungkan untuk masuk mengawali tahun 2025 adalah kita pasti dikuatkan di dalam Kristus. Pasti dikuatkan di dalam Kristus. Tetapi kemudian ayat 27 bilang begini, kembalikan pujian, syukur dan kemuliaan itu kepada Tuhan. Kadangkala memasuki tahun yang baru itu kita diberkati luar biasa. Tuhan mulai buka satu persatu, doa kita mulai dijawab. Suami dapat pekerjaan yang baik, anak diberkati oleh Tuhan. Tapi kadangkala kita mulai lupa dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan atas hidup kita. Bapak Ibu, firman Tuhan, Paulus mengajarkan kita kembalikan itu untuk Tuhan. Bukan berbicara tentang finansial, tetapi hidup kita ini jangan lupa Tuhan. Sederhananya Paulus bilang begitu. Karena Tuhan tidak membutuhkan uang kita, ya. Maka dia memperjelas di dalam Kitab Roma pasal 12, berubahlah oleh pembaharuan budimu dan hidupmu itu persembahkan untuk Tuhan. Bukan tentang finansial. Finansial itu adalah bagian berkat untuk kita berikan persembahan hanya untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Dan berapa sih yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan? Kan tidak semua. Tetapi Tuhan lebih mementingkan hati dan hidup kita di tahun yang baru ini. Amin. Keluarga kita mau diberkati, anak-anak kita mau diberkati, suami, istri, orang tua kita mau diberkati oleh Tuhan. Pastikan bahwa kita tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungkan tiga hal ini melalui firman Tuhan. Yesus itu adalah solusi atas seluruh kehidupan kita, dan Tuhan tidak pernah membuat jalan yang berbeda dari firman-Nya. Dan yang ketiga, Dia yang selalu menguatkan kita di dalam Kristus Yesus lewat kekuatan Roh Kudus. Maka jangan lupa kembalikan pujian, syukur, kemuliaan hanya untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah fondasi dalam setiap iman perjalanan kita, pada pertumbuhan yang kita alami di setiap tahun, di sepanjang hari, minggu, hari, tahun, dan seterusnya. Detik demi detik selalu ada perubahan-perubahan yang kita alami. Mungkin sukacita, mungkin juga air mata. Tetapi pastikan juga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Harus kita tanamkan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-6, Paulus bilang begini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yakin dengan percaya bahwa Tuhan yang memulai, maka Tuhan juga yang akan mengakhirinya dengan segala sesuatu yang Dia miliki dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu, penghujung di awal tahun ini, saya teringat dengan satu bagian firman Tuhan dalam kitab Kejadian. Firman Tuhan bilang begini, selama bumi masih ada, maka menanam, panen, musim kemarau, musim hujan itu terus ada. Selama bumi masih ada, kasih karunia Tuhan itu masih ada bagi kehidupan orang percaya. Musim panen itu pasti ada, datang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pertanyaannya, kita menabur atau tidak? Tuhan sudah berbicara tentang firman-Nya kepada kita. Tinggal kita renungkan baik dalam hidup kita. Ini masih awal tahun untuk kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya.
Dalam kitab Yudas ayat yang ke-24 dan 25 bilang begini. Yudas hanya satu pasal. Ayat 24 dan 25 bilang begini. Bagi Dia yang berkuasa, ya. Ini ayat untuk kita semua. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya di tahun 2025 ini jangan kamu tersandung dan membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang terus menguatkan kita, yaitu bahwa Kristus ada di sepanjang zaman hidup kita. Dan firman Tuhan datang kepada kita untuk kita melihat dengan baik. Di awal tahun 2025 ini kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong hidup kita. Oleh sebab itu, siapkan kehidupan kita dengan baik. Kegagalan demi kegagalan secara manusia, Paulus katakan itu daging selama kita masih ada dalam dunia ini. Tetapi jangan pernah dalam kegagalan itu tindakan kita akhirnya mengeliminir, menghilangkan, ya, kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kadangkala kegagalan orang mulai kecewa. Kadangkala tidak berhasil orang mulai kecewa. Siapkan hidup kita untuk tidak ada di dalam bagian itu. Pastikan firman Tuhan menjadi kekuatan kita dalam perjalanan mengarungi tahun 2025. Kita baca satu ayat terakhir dalam Injil Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat yang ke-14. Firman Tuhan menguatkan kita sebagai ayat penutup dalam berbagai pergumulan tantangan yang mungkin kita akan hadapi di tahun 2025. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-14, firman Tuhan bilang begini. Jadikan ini membaca dengan iman dalam kehidupan kita semua. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sekali lagi saya bacakan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, di tahun 2025 firman Tuhan katakan kita siap meminta segala sesuatu di dalam ketaatan kita, dalam pengharapan kita, dalam berbagai pergumulan kita, di dalam nama Tuhan Yesus. Maka firman Tuhan katakan Tuhan Yesus akan melakukannya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.